Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 110 gram tepung terigu atau 11 sendok makan munjung. Jadi munjung itu nggak tinggi menggunung dan nggak rata, tetapi kayak cembung gitu. Lalu masukkan 40 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda. Kemudian ini diayak untuk memastikan nggak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai diayak, masukkan 200 gram gula pasir. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur, 60 ml minyak goreng, 125 ml susu cair, 1 sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai gulanya larut dan adonannya licin, nggak ada bahan yang bergerindil. Selain menggunakan whisk, boleh juga menggunakan mixer. Selanjutnya, siapkan 80 ml air panas, lalu masukkan 1 sendok teh kopi. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu ini dimasukkan ke dalam adonan sebelumnya. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan perasan air jeruk nipis atau boleh diganti dengan perasan lemon. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Siapkan loyang, kemudian olesi dengan margarin. Ini diolesinya tipis-tipis aja. Kemudian alasi bagian bawahnya dengan kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, ini boleh ditaburi dengan tepung terigu, ditaburinya tipis-tipis aja. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang, lalu ratakan dengan spatula. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan. Ini dikukus sekitar 50 menit dengan api sedang cenderung kecil. Apinya jangan terlalu besar agar cake-nya nggak pecah dan nggak menggelembung. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain atau serbet bersih agar uap air nggak jatuh ke dalam adonan. Setelah 50 menit, buka tutup kukusan. Ini boleh dites tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, ini cake-nya udah mateng. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian keluarkan cake dari loyang. Ini bagian pinggirannya boleh disisir dulu agar mengeluarkan cake-nya lebih mudah dan gak ada cake yang menempel. Sambil menunggu cake-nya dingin, saya mau buat coklat ganache-nya dulu. Lalu lepaskan kertas roti dari cake. Ini hasilnya cantik banget, mulus. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 30 gram tepung terigu. Lalu masukkan 40 gram coklat bubuk, 100 gram gula pasir, dan 250 ml susu cair. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai gulanya larut.
Kemudian ini disaring untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Ini dimasak sekitar 3 menit sampai adonannya mengental. Setelah 3 menit adonannya akan mulai mengental seperti ini. Ini nggak usah sampai mendidih. Kemudian matikan api kompornya. Lalu masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian ini diaduk hingga margarinnya mencair dan tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini coklat genaisnya siap untuk digunakan. Karena saya mau di bagian tengah cake-nya ini ada coklatnya, jadi ini cake-nya saya potong menjadi 2 bagian. Berhubung saya masih amatiran, jadi hasil potongannya masih mereng. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rasanya ya. Selanjutnya, tuang coklat ke atas cake. Lalu ratakan dengan spatula. Lalu letakkan kembali cake di atasnya. Kemudian tuang coklat nice di atas cake. Ini dia, cake super moistnya udah jadi. Ini siap untuk disajikan. Untuk potongannya sesuai selera. Sekarang saya mau cobain cake yang super moist ini. Ini saya ambil 1 potong. Dari potongannya ini berasa lembut banget, moist ya. Kelihatan teksturnya ini moist banget. Moist itu sama dengan lembab ya. Bismillah. Jadi ini kelihatan ada coklat genaisnya di bagian dalam juga. Ini enak banget, seperti rasa cake yang dijual di toko-toko ternama. Ini enak banget ya. Rasanya moist, super lembut, super lembab, ringan di mulut. Coklatnya berasa enak banget, nyoklat banget, dan gak seret di tenggorokan. Ini lembut banget ya. Cuma 2 telur jadi cake selembut dan seenak ini. Rasanya mewah banget, enak, mantep ya, recommended. Jadi ini bisa dijadikan cake ulang tahun karena rasanya mewah banget dan enak, persis kayak yang dijual di toko cake ternama. Rasanya enak banget.